Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ekawati, NRP 1710711007. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengkajian Bartel dan Katz. Yang pertama, pengkajian Bartel, atau yang disebut dengan skala Bartel atau skala Bartel Index. Nah, jadi skala Bartel ini adalah skala ordinal yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam aktivitas sehari-hari atau aktivitas daily living. Nah, skala ini diperkenalkan pada tahun 1955. Total skor untuk indeks Bartel ini adalah 0 sampai 20. Nah, di mana indeks Bartel ini tujuannya untuk menilai status fungsional satu periode panjang terapi. Nah, selain itu, tujuan dari pengkajian Bartel yang pertama, mampu mengukur dan menilai tingkat kemandirian fungsional pasien. Yang kedua, mampu menginterpretasikan nilai kemandirian pasien. Selanjutnya, manfaat dari indeks Bartel ini yaitu untuk mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas pasien, serta dapat juga digunakan sebagai kriteria dalam menilai kemampuan fungsional bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan keseimbangan. Nah, di sini juga pengkajian Bartel itu digunakan untuk menentukan kualitas hidup dari pasien geriatri, bahkan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada pasien usia lanjut sebagai suatu bagian dalam proses rehabilitasi. Nah, pengkajian aktivitas harian dengan indeks Bartel ini terdiri atas beberapa kriteria atau poin. Yang pertama, poin pertama yaitu makan atau feeding. Nah, untuk kriteria skornya di sini dia ada skor 0, 1 sampai dengan 2. Skor 0 yaitu tidak mampu, 1 butuh bantuan memotong, mengoles mentega dan lain-lain, 2 dilakukan secara mandiri. Nah, untuk yang kedua kriterianya ada mandi atau bathing. Nah, untuk skornya sendiri ini cuma terdiri dari 2, 0 sama 1. Skor 0 yaitu tergantung orang lain dan 1 itu dapat dilakukan secara mandiri. Yang ketiga ada perawatan diri atau grooming. Nah, di sini kalau poin 0 atau skor 0 dia membutuhkan bantuan orang lain. Skor 1 mandiri dalam perawatan muka, rambut, gigi, dan baru cukur. Kriteria yang keempat ada berpakaian atau dressing. Nah, di sini skornya ada 0, 1, 2, di mana 0 tergantung orang lain, 1 sebagian dibantu misal mengancing baju, dan 2 mandiri. Kriteria yang kelima atau poin kelima ada buang air kecil atau bowel. Nah, di sini untuk skornya ini ada 0, 1, 2. 0 inkontinensia atau pakai kateter. Artinya di sini buang air kecilnya tidak dapat dikontrol. Terus yang poin atau skor 1 itu kadang inkontinensia maksimal 1 kali 24 jam. Untuk skor 2, kontinensia teratur untuk lebih dari 7 hari. Kriteria yang keenam ada buang air besar atau bladder. Nah, di sini untuk total skornya itu 2, 0 itu inkontinensia teratur atau tidak teratur atau perlu enema. Yang pertama untuk poin 1 kadang inkontinensia sekali seminggu dan skor 2 kontinensia atau teratur. Nah, untuk kriteria yang ketujuh ada penggunaan toilet. Nah, untuk skor 0 itu tergantung bantuan orang lain. Skor 1 membutuhkan bantuan tapi dapat melakukan beberapa hal sendiri. Untuk skor 2 dia dapat melakukannya secara mandiri. Nah, yang kedelapan kriterianya itu transfer. Ini di sini total skornya itu ada 3. Dengan skor 0 tidak mampu, 1 butuh bantuan untuk bisa duduk. Ini bantuannya 2 orang. Skor 2 bantuan kecil dibantu oleh 1 orang dan 3 mandiri. Nah, untuk kriteria ke-9 ada mobilitas, di mana di sini skor 0 immobile atau dia tidak mampu untuk berpindah dari satu tempat ke yang lainnya. 1 menggunakan kursi roda, 2 berjalan dengan bantuan 1 orang, 3 mandiri. Meskipun skor 3 ini dinilai dia mandiri, tapi dia bisa menggunakan tongkat atau alat bantu lainnya. Nah, untuk kriteria yang ke-10 yaitu ada naik turun tangga. Nah, di sini total skornya 2, 0 berarti tidak mampu, 1 membutuhkan bantuan atau alat bantu, dan 2 dapat dilakukan secara mandiri. Nah, untuk interpretasi hasilnya, di sini ada skor 20 berarti mandiri, 12 sampai 19 ketergantungan ringan, 9 sampai 19 ketergantungan sedang, 5 sampai 8 ketergantungan berat, 0 sampai 4 ketergantungan total. Selanjutnya yaitu ada pengkajian Katz. Nah, kalau pengkajian Katz ini sering disebut sebagai Katz ADL, adalah instrumen yang paling tepat untuk menilai status fungsional sebagai pengukuran kemampuan klien untuk melakukan kegiatan sehari-hari hidup secara mandiri. Nah,
Indeks CATS ini adalah alat yang secara luas digunakan untuk menentukan hasil-hasil tindakan dan prognosis pada lansia dan penyakit kronis. Nah, indeks CATS pada aktivitas sehari-hari berdasarkan pada evaluasi fungsi mandiri atau tergantung dari klien. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang menjadi penilaian. Ada mandi, berpakaian, pergi ke toilet, berpindah, kontinensia, dan makan. Nah, instrumen ini paling efektif digunakan lansia saat perawatan. Saat pengukuran awal diambil ketika si klien ini dalam kondisi baik. Nah, tujuan dari pengkajian CATS atau indeks CATS ini yang pertama untuk menilai kemampuan fungsional ADL sama seperti pengkajian Bartle tadi, aktivitas kehidupan sehari-hari. Dapat juga untuk meramalkan prognosis dari berbagai macam penyakit yang terdapat pada lansia. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang pertama, terciptanya konsep diri yang positif, lansia lebih aktif dan mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, successful aging atau keberhasilan usia lanjut akan terus menunjukkan peningkatan apabila lansia melakukan peningkatan mutu dalam aktivitas kesehariannya. Yang ketiga, manfaatnya untuk meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik lansia yang berada pada kategori aktif, kualitas tidur lansia pada rentang kualitas tidur baik. Nah, di sini indeks CATS itu terdiri dari 7 tingkatan sebagai hasil penilaian terhadap perihal melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk tingkat yang pertama yaitu tingkat A, ini kemandirian dalam hal makan, kontinen, BAB maupun BAK, berpindah ke kamar kecil dan berpakaian. Terus tingkat B, kemandirian dalam semua hal kecuali dari fungsi tersebut. Tingkat C, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Kalau tingkat D, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Tingkat E, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, pergi ke toilet, dan satu fungsi tambahan. Tingkat F, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, pergi ke toilet, berpindah, dan satu fungsi tambahan. Tingkat G, ketergantungan pada keenam fungsi tersebut. Nah, untuk pengkajian CATS sendiri, di sini juga terdapat beberapa aktivitas yang dinilai. Nah, untuk tabel dari CATS ini sendiri, ada aktivitas mandiri sama untuk tabel mandiri sama tergantung. Nah, untuk mandi sendiri, kalau misalnya dapat dilakukan mandiri, di sini bantuan hanya pada satu bagian mandi, seperti punggung atau ekstremitas yang tidak mampu, atau mandi sendiri sepenuhnya. Kalau mandi yang tergantung itu, bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh. Bantuan masuk dan keluar dari bak mandi serta tidak dapat mandi sendiri. Yang kedua, poin kedua ada berpakaian. Nah, di sini berpakaian dapat dinilai mandiri jika dia dapat mengambil baju dari lemari, memakai pakaian, melepaskan pakaian dan mengancing atau mengikat pakaian. Nah, untuk tergantung di sini dia tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya memakai baju sebagian. Untuk yang ketiga yaitu kriterianya ke kamar kecil. Nah, ini untuk poin mandirinya sendiri, dia dapat masuk dan keluar dari kamar kecil, kemudian membersihkan genitalianya secara sendiri. Untuk yang tergantung, dia menerima bantuan untuk masuk ke kamar kecil dan menggunakan P-spot. Kriteria yang keempat, aktivitasnya itu berpindah. Nah, kalau berpindah ini dapat dikatakan mandiri jika berpindah ke dan atau dari tempat tidur untuk duduk, bangkit dari kursi sendiri. Kalau ketergantungan itu bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau kursi, tidak dapat melakukan satu atau lebih perpindahan. Nah, untuk aktivitas yang kelima yaitu ada kontinen. Untuk mandirinya ini BAK dan BAB seluruhnya dikontrol sendiri. Kalau tergantung ini inkontinensia parsial atau total, penggunaan kateter, P-spot, enema dan pembalut atau pampers. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu ada makan. Dia di sini kalau mandiri mengambil makanan dari piring dan menyuapinya sendiri. Kalau tergantung itu bantuan dalam hal makan dan dia tidak bisa makan sendiri, melainkan harus dibantu dan juga ada penggunaan selang NGT. Nah, setelah melakukan pengkajian CATS ini, kita bisa menilai seberapa jauh pasien bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut tadi secara mandiri atau tergantung. Nah, di sini sesuai kondisi pasien di dalam pengkajian CATS ini nanti diberi tanda centang kalau bisa dilakukan secara mandiri maupun secara ketergantungan. Nah, baiklah selanjutnya analisis hasil pada pengkajian
cuts. Untuk nilai A, kemandirian dalam hal makan, kontingen, buang air kecil, buang air besar, berpindah ke kamar kecil, mandi, dan berpakaian. Nilai B, kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut. Nilai C, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Nilai D, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Nilai E, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Nilai F, kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah, dan satu fungsi tambahan. Nilai G, ketergantungan pada keenam fungsi tersebut. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari pengkajian Bartle dan Katz. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam video pengkajian Bartle dan Katz yang kelompok kami buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kek, nama saya Sania, mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Keperawatan. Sebelum boleh tahu nama kakek siapa? Kakek Amran. Kakek Amran ya. Ya. Kakek di sini saya mengunjungi kakek bertujuan untuk mengetahui aktivitas sehari-hari kakek seperti makan, mandi, dan lain-lain. Apakah kakek bersedia? Bersedia. Bersedia ya, Kek ya. Kakek umurnya berapa sekarang? 65. Oh, udah 65 ya, Kek ya. Udah punya cucu. Berapa, Kek? Cucu 2. Oh, udah 2. Sekarang tinggal di sini sama siapa, Kek? Berdua nenek di rumah. Oh, berdua aja sama nenek ya. Iya. Nah, Kek, kita berbincang-bincangnya kurang lebih 5-10 menit ya, Kek. Oh, iya, nggak apa-apa deh. Kasih, Kek. Sih. Nah, nih, Kek, kakek kalau misalnya makan di rumah, makan sendiri apa perlu bantuan dari neneknya? Makan sendiri. Oh, makan sendiri ya. Nah, Terus kalau mandi? mandi sendiri. Mandi sendiri, kakek. Bagus ya, kakek ya, rajin mandi. Terus kakek suka potong rambut gak? Suka bersihin, suka cukurin jenggotnya nggak, Kek? Suka seminggu sekali. Oh, seminggu Jenggot. sekali ya? Ya. Ini bagus, Kek. Terus kalau misalnya nih kakek kalau pakai baju kancing, perlu bantuan nggak, Kek? Oh tidak, masih bisa pakai sendiri, Masih kancingin sendiri. Oh, bagus, Kek ya, masih bisa. Terus kakek kalau misalnya buang air kecil, sering nggak, Kek? Sehari tuh kira-kira berapa, Kek? Ya sehari sih, ya paling ya 4-5 kali. 4-5 kali ya? Ya, Minumnya banyak, Kek? banyak. Bagus, Kek, minum yang banyak ya. Terus kalau misalnya nih kakek naik turun tangga, kakek masih kuat nggak, Kek? Alhamdulillah sampai saat ini masih kuat ya Masih- turun tangga. Masih kuat ya, Kek ya? Ya, Kakek ada permasalahan untuk berjalan atau duduk gitu, Kek? alhamdulillah tidak ada nak. Masih bisa ya, Kek? Masih sehat ya, Kek ya? Ya sehat, alhamdulillah. Wah, ternyata kakek masih sehat ya, semuanya dilakuin mandiri. Kakek jaga-jaga kesehatannya terus ya. Ya makasih. Makannya juga yang banyak ya, Kek ya. Ya, Oh gitu, saya permisi dulu ya, Kek. Terima kasih udah mau saya wawancarain. ya sama-sama kasih juga kakek ya. Ya, Kek, saya permisi dulu ya. Ya. Selamat pagi, Nek. Selamat pagi. Sesuai perjanjian yang kemarin, sekarang saya mau melakukan pengkajian status fungsional untuk mengetahui kegiatan sehari-hari nenek, apakah mengalami gangguan atau tidak, apakah nenek bersedia. Bersedia. Ya udah, nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit. Nanti nenek jawab aja pertanyaan yang saya tanyain, Nenek. Iya, iya. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyain. Iya, iya. Nah, untuk mandi, nenek mandinya masih bisa sendiri atau dibantuin sama anak nenek atau cucu nenek? Mandi sendiri. Masih mandi sendiri, Iya. bagus nenek. Masih mandiri ya. Sip. Terus kalau untuk berpakaian kayak misalnya pakai baju, terus mau ngambil baju, ngancingin baju, itu nenek masih bisa melakukan secara mandiri atau harus dibantu Sendiri. sendiri. Terus kalau untuk pertanyaan ketiga, untuk ke kamar kecil kayak mau ke kamar mandi, itu nenek masih bisa jalan sendiri apa harus kayak ada bantuan tongkat? atau Sendiri, sendiri. Masih kuat ya, Nek? Iya. Terus kalau untuk kayak nenek dari bangun tidur nih, dari kasur mau duduk atau mau berdiri, itu masih bisa sendiri apa sendiri Sendiri. juga? Nggak dibantu ya, Nek? Enggak. Terus untuk kayak buang air kecil, buang air besar, itu kalau misal kayak
masih bisa terkontrol atau tiba-tiba ngumpul gitu, tiba-tiba Enggak. masih bisa ya terkontrol ya. Ya, Terus ya. kalau untuk makan itu nenek masih bisa masak sendiri, ngambil makan sendiri, Masak sendiri, makan makan sendiri. sendiri. Ya. Nah, ini nenek nilainya bagus ya, masih bisa mandiri semua, dijaga biar nenek sehat terus. Iya, amin. Makasih ya Nek untuk Iya, waktunya. sama-sama.